Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada pemirsa semua dimanapun kalian berada. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Dika Darmansyah MKep, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan keluarga, dan tak lupa juga kepada rekan-rekan S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah keperawatan keluarga akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami di sini beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Abu Maida, Anita Rafikasari, Denisha Padia, Olia Rizky Fatimah, Rini Fitriani, Salma Mutmainah, dan yang terakhir Syarafatur Rohmah. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk ke dalam pematerian. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami akan membahas mengenai keperawatan keluarga, apakah keperawatan keluarga ini dengan proses keperawatan medikal bedah, maternitas, dan lain-lain. Maka dari itu, kita langsung saja kepada pematerian selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada proses keperawatannya itu apa, di sini kita harus tahu dulu apa sih definisi dari konsep keluarga itu. Keluarga adalah sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri atas suatu rangkaian bagian yang sangat saling bergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal maupun eksternal menurut Friedman 2010. Nah, menurut Friedman ini, keluarga itu adalah kelompok kecil, suatu kelompok kecil, tetapi di mana kelompok kecil itu bersatu atau membentuk suatu rangkaian dan saling bergantungan di dalam internalnya maupun eksternalnya. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada definisi konsep keluarga yang dimana keluarga merupakan salah satu aspek terpenting dari perawatan keluarga, merupakan unit terkecil dalam masyarakat, merupakan entry point dalam upaya mencapai kesehatan masyarakat sosial karena terdiri dari ibu yang bergabung dan berinteraksi secara teratur antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dengan adanya saling ketergantungan dan berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, keluarga mempunyai anggota yang terdiri atas ayah, ibu, anak, atau sesama individu yang tinggal di suatu rumah tersebut. Menurut Andarmoyo tahun 2012. Next slide. Nah, di sini juga ada definisi konsep keluarga juga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga didefinisikan dengan istilah kekerabatan di mana individu bersatu dalam suatu ikatan perkawinan dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas, anggota keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam menjalankan kewajiban dan memberi dukungan yang disebabkan oleh kelahiran, adopsi, maupun perkawinan. Next slide. Nah, di sini ada asuhan keperawatan keluarga. Asuhan keperawatan keluarga merupakan suatu proses yang dinamis yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan keluarga untuk membantu penyelesaian masalah kesehatan keluarga dengan pendekatan proses keperawatan. Adapun sasaran asuhan keperawatan keluarga adalah
keluarga-keluarga yang rawan kesehatan, yaitu keluarga yang mempunyai masalah kesehatan atau yang beresiko terhadap timbulnya masalah kesehatan. Selanjutnya, untuk persiapan sebelum memberikan asuhan keperawatan keluarga akan dijelaskan kepada saya. Nah, persiapan sebelum memberikan asuhan keperawatan untuk keluarga, yaitu pertama, kita harus menentukan kasus yang akan ditangani dan menetapkan keluarga sasaran mana yang akan dikunjungi. Lalu selanjutnya menetapkan jadwal kunjungan dan pastikan kehadiran anggota keluarga, terutama yang berperan sebagai pengambil keputusan. Lalu selanjutnya menyiapkan perlengkapan asuhan keperawatan antara lain yaitu ada rekaman data kesehatan keluarga, catatan singkat tentang riwayat kesehatan keluarga, formulir asuhan keperawatan keluarga, PHN kit atau peralatan dan juga obat-obat sederhana dan alat bantu penyuluhan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Bina hubungan baik dengan semua anggota keluarga dan juga menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, selanjutnya untuk pengkajian keluarga. Pengkajian ini merupakan suatu tahapan di mana perawat mengumpulkan data secara terus-menerus terhadap anggota keluarga. Pengumpulan data merupakan suatu syarat utama untuk mengidentifikasi masalah. Sumber data ini didapatkan melalui proses dari anamnesa atau wawancara, pemeriksaan atau pengkajian fisik anggota keluarga dan juga memberikan diagnostik maupun diagnosis dari laboratorium serta dokumen rekam medik. Dalam melakukan pengkajian, perawat diharapkan selalu menciptakan hubungan baik, saling percaya, agar terciptanya komunikasi yang efektif di mana terdapat saling keterbukaan di antara perawat dan juga keluarga. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatan keluarga, itu merupakan penilaian klinik mengenai respon individu, keluarga, dan juga komunitas terhadap permasalahan kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan juga potensial. Nah, menurut NANDA atau North American Nursing Diagnostic Association, rumusan diagnosa keperawatan keluarga ini terdiri dari diagnosa atau problem, etiologi penyebab, dan juga tanda-tanda ataupun gejala-gejala. Nah, diagnosa sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada diagnosa aktual, risiko, dan juga potensial. Khusus untuk diagnosa potensial dan juga risiko, tidak diperkenankan untuk tidak menggunakan etiologi dalam perumusannya. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh saya. Untuk selanjutnya di sini ada penilaian atau scoring dalam diagnosis keperawatan keluarga. Yang pertama itu tentukan terlebih dahulu skor sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh perawat. Terus selanjutnya skor dibagi dengan skor tertinggi dan dikalikan dengan bobot. Seperti yang dirumuskan ya, skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi dikali bobot. Lalu jumlahkan skor untuk semua kriteria. Skor maksimum sama dengan jumlah bobot, yaitu 5. Selanjutnya di sini ada scoring diagnosis keperawatan menurut Bailon dan Maglaya tahun 1978. Nah, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, sifat masalah. Lalu yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Ketiga, potensi masalah dapat dicegah. Lalu yang keempat, menonjolnya masalah. Nah, dalam sifat masalah ini, untuk bobot skornya itu 1. Yaitu di sini ada aktual atau tidak atau kurang sehat dengan skor 3. Lalu ancaman kesehatan dengan skor 2. Lalu yang terakhir di sini ada krisis atau keadaan sejahtera dengan skor 1. Lalu untuk kriteria yang kedua, di sini kemungkinan masalah dapat diubah dengan bobot 2. Untuk mudah di sini skornya 2, hanya sebagian 1, tidak dapat 0. Lalu untuk kriteria yang ketiga, yaitu di sini ada potensi masalah dapat dicegah dengan bobotnya 1, tinggi dengan skor 3, cukup skor 2, dan rendah skor 1. Lalu yang keempat di sini ada menonjolnya masalah dengan bobot 1, masalah berat harus segera ditangani, skornya 2,
Ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, skornya 1, dan masalah tidak dirasakan, skornya 0. Selanjutnya, di sini tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan juga, kriteria yang dapat mempengaruhi penentuan masalah itu ada 4, yaitu sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensial masalah dapat dicegah, dan yang terakhir menonjolnya masalah. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penyusunan prioritas diagnosis keperawatan. Prioritas didasarkan pada diagnosis keperawatan yang mempunyai skor tertinggi dan disusun berurutan sampai yang mempunyai skor terendah. Namun, perawat perlu mempertimbangkan persepsi keluarga terhadap masalah keperawatan yang perlu diatasi segera. Next slide. Nah, di sini ada tabel. Nah, sebelumnya ada contoh dari penyusunan diagnosa keperawatan. Contoh yang pertama, diagnosis keperawatan keluarga, risiko jatuh terpeleset pada lansia yang tinggal di keluarga Tuan R, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan lingkungan yang aman bagi lansia. Nah, langkah selanjutnya bagi perawat, perlu melakukan pemberian skor dengan menggunakan skala yang dirumuskan oleh Bailon dan Nablaya, yang tadi telah dijelaskan oleh Denisa gitu. Nah, untuk penilaiannya, di sini di tabel itu ada 3 bagan. Yang pertama ada kriteria, skor, dan pembenaran. Skor ini yaitu skor yang diperoleh per skor yang paling tertinggi dikali bobot gitu. Kriteria yang pertama ada sifat masalah, skalanya ancaman kesehatan. Nah, dengan skor 2/3 dikali 1 sama dengan 0,7. Bila keadaan tersebut tidak segera diatasi, akan membahayakan lansia yang tinggal bersama keluarga. Karena lansia setiap hari berada di rumah tanpa pengawasan. Lalu kriteria yang kedua, yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Dengan skala mudah, dengan skor 2/2 dikali 2 sama dengan 2. Penyediaan sarana yang murah dan mudah didapat oleh keluarga, misal sendal karet. Lalu kriteria yang ketiga, potensial masalah untuk dicegah dengan skala cukup, dengan skor 2/3 dikali 1 sama dengan 0,7. Keluarga mempunyai kesibukan yang cukup tinggi, namun merawat orang tua yang telah lansia merupakan penghormatan dan pengabdian anak yang perlu dilakukan. Lalu kriteria yang keempat, menonjolnya masalah. Dengan skala masalah tidak dirasakan. Dengan skor 0/2 dikali 1 sama dengan 0. Keluarga merasa keadaan tersebut telah berlangsung lama dan tidak pernah ada kejadian yang mengakibatkan lansia mengalami suatu cedera terjatuh di rumah akibat lantai yang licin. Dengan total skor 3,4. Setelah penilaian, diagnosa keperawatan keluarga yang telah didapatkan dan disusun prioritasnya, berdasarkan skor yang tertinggi hingga terendah, kegiatan selanjutnya yaitu mensosialisasikan prioritas diagnosis keperawatan kepada keluarga tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Keperawatan keluarga dalam melakukan tindakan keperawatan, maka perlu dilakukan perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan merupakan salah satu tahap dari proses keperawatan yang dimulai dari penentuan tujuan khusus dan umum, penentuan standar dan kriteria, serta menentukan perencanaan untuk mengatasi masalah keluarga. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, langkah awal dalam perencanaan keperawatan keluarga adalah penyusunan tujuan keperawatan keluarga. Tujuan merupakan pernyataan spesifik tentang hasil yang diharapkan dalam asuhan keperawatan keluarga. Tujuan keperawatan keluarga terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yang dilengkapi dengan kriteria dan standar. Di sini tingkat tujuannya dibagi dua. Yang pertama ada tujuan khusus atau jangka pendek, yang sifatnya spesifik, dapat diukur, dapat dimotivasi atau memberi kepercayaan pada keluarga bahwa kemajuan sedang dalam proses dan membimbing keluarga ke arah tujuan jangka panjang atau umum. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang atau umum, merupakan tujuan akhir yang menyatakan maksud-maksud luas yang diharapkan oleh keluarga agar
keluarga dapat tercapai. Selanjutnya terdapat penetapan kriteria dan standar yang di dalamnya memuat komponen, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau tindakan menurut Dion dan Betan tahun 2015. Next slide. Nah, selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan tindakan keperawatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun prinsip yang mendasari implementasi keperawatan keluarga antara lain, yang pertama yaitu implementasi mengacu pada rencana keperawatan yang dibuat. Yang kedua, implementasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas masalah. Selanjutnya. Yang ketiga, kekuatan-kekuatan keluarga berupa finansial, motivasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya jangan diabaikan. Dan yang terakhir yaitu pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga jangan terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas sebagai bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi menurut Setiawati tahun 2008. Selanjutnya. Nah, kemudian ada evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Dalam evaluasi terdapat dua jenis pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga, yaitu akan dijelaskan dalam slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan. Penulisannya lebih dikenal dengan menggunakan format SOAP atau SOAP. Selanjutnya, lanjut ada evaluasi sumatif atau evaluasi akhir. Evaluasi sumatif atau evaluasi akhir ini apabila waktu perawatan sudah selesai dengan perencanaan, bila terdapat ketidaksesuaian dalam hasil yang dicapai, keseluruhan proses mulai dari pengkajian sampai dengan tindakan perlu ditinjau kembali. Ada beberapa metode yang perlu dilaksanakan dalam melakukan evaluasi, di antaranya adalah observasi, langsung, wawancara, memeriksa laporan, dan latihan stimulasi. Sekian materi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pematerian dari kelompok kita telah selesai. Mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi barusan. Nah, dari proses keperawatan keluarga yang dapat kami ambil, proses keperawatan keluarga itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tidak berbeda jauh dari proses keperawatan dari yang lainnya, tetapi di dalam proses keperawatan keluarga ini lebih lebih banyak ya teman-teman. Soalnya kan kayak keluarga itu tidak hanya satu individu, tetapi terdiri dari dua atau lebih individu yang dimana maka dari itu banyak poin-poin yang harus dilaksanakan oleh perawat itu sendiri. Nah, mungkin itu eh, kesimpulan dari yang dapat saya sampaikan. Sebelum diakhiri, saya ada pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.